Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Herlita. Ya, jadi saya akan membuat tutorial catchment area. Yang pertama kita akan menggabungkan surface jalan yang ada dengan catchment area. Nah, caranya kita masuk ke tool space-nya, lalu kita klik yang prospector, lalu kita masuk ke surface. Terus kita klik kanan, create surface. Ini langsung aja kita ganti jadi catchment area. Catchment area. Kita oke. Nah, ini langsung kita klik tanda plusnya. Kita klik tanda plus dari catchment area-nya. Terus kita ke definition. Nah, terus kita ke edit, ke kanan. Nah, ini paste surface. Pilih yang surface belajar. Oke. Terus kita kembali ke edit lagi, klik kanan, paste surface, pilih yang datu. Nah, kalau udah, kita bakalan kalau dia ini udah menyatu ya antara surface dan catchment area-nya. Lalu setelah itu kita akan masukkan style di catchment area-nya. Klik kanan, terus kita edit surface style. Nah, kita masuk ke information. Nah, ini namanya langsung diganti aja jadi catchment area. Nah, terus kita masuk ke watershed. Nah, ini untuk watershed unitnya itu tetap 10.000. Terus ini false dan yang true kita ganti ke false. Semua false. True. Ini kita ganti ke false. Ini false. Oke. Kalau pokoknya semua yang true itu kita ganti ke false. Nah, kalau udah kita ke display. Nah, kita hidupin watershed-nya di sini. Nah, terus kita apply. Oke. Nah, ini udah kelihatan area-areanya, yang mana yang tipenya boundary point, mana yang tipenya depression, terus mana juga yang tipenya ini multi drain. Nanti bakal kita bahas setelah ini. Iya, nah kita akan selanjutnya kita akan memunculkan catchment area-nya. Nah, ini kita pilih catchment area, terus kita klik kanan. Setelah kita klik kanan, itu kita masuk ke surface properties. Nah, kalau udah ini information-nya, surface style-nya itu kita ganti ke catchment area. Nah, terus kita ke analisis. Nah, ini kita ganti analisis tipenya, kita ganti watershed. Lalu ininya 1. Ganti 1, terus kita run. Terus kita oke. Nah, di sini bakalan kelihatan yang mana daerah multi drain, terus yang mana daerah depression, terus mana daerah mana tadi? Boundary segment. Nah, untuk daerah depression ini dia aliran airnya tuh nggak bakalan keluar dari areanya. Kalau yang multi drain ini
dia aliran airnya itu akan keluar dari area multi drain ini. Nah, lalu setelah itu kita bakal memunculkan aliran airnya agar kita tahu maksud yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya kita pilih surface-nya, terus kita masuk ke analisis. Nah, kita masuk ke flow path, terus kita klik water drop. Nah, ini path object type-nya kita ganti ke 3D, terus place marker at start point-nya kita juga yes, terus kita oke. Nah, terus ini bisa kita lihat tuh, ini dia bakal keluar ya, keluar ke daerah areanya. Ini dia keluar ke sini. Terus kalau buat depression, ini dia nggak bakal keluar alirannya. Tuh, dia nggak bakal keluar dari areanya. Terus kalau yang sebentar ya teman-teman. Nah, kalau yang ini boundary segmen, dia juga akan keluar dari dia bakal keluar dari dia sebenarnya nggak bakalan keluar dari areanya, dan dia ini hanya satu aliran, maksudnya hanya satu arus gitu. Nah, lalu selanjutnya kita akan mengaktifkan tabelnya. Nah, cara mengaktifkan tabelnya, ini kita pilih catchment area-nya. Terus kita add legend. Nah, terus kita pilih yang watershed, terus kita pilih yang dynamic, terus kita pilih tempat yang kosong di sini ya. Nah, di sini tabelnya ini kita bisa tahu tipe-tipenya, lalu kita juga tahu deskripsinya, terus segmen display-nya, display yang ada di sini yang menunjukkan tipe-tipenya, terus areanya, berapa luas areanya, berapa luasnya, itu kita bisa tahu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya berikan untuk catchment area. Selanjutnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.